Usulul Iman fi Dhai'il Kitab was Sunnah, yaitu mempelajari tentang dasar atau pondasi iman, pondasi tauhid, ya, sebagai bekal kita di dalam kehidupan ini, yang semuanya diambil insyaallah dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hadzal kitab. Kemudian para penyusun kitab ini, semoga Allah memberikan pahala besar atas beliau-beliau, ya, hafizahumullahu taala, melanjutkan kemarin tentang apa terakhir? Tamimah, ya, jimat-jimat. Wa an Uqbah ibni Amirin radhiyallahu taala anhu, dari Uqbah bin Amir, semoga Allah ridho kepada beliau, marfu'an, ya, hadis ini diriwayatkan secara marfu', ya. Apa marfu' itu? Ya, singkatnya hadis marfu' itu adalah kullu ma udhifu ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn sahha as-sanadu aw lam yasih ittasala aw inqata'a. Ya, setiap hadis, ya, yang disandarkan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan atau persetujuan, ya, biasanya ini langsung dari sahabat. Ini namanya hadis marfu'. Marfu'an secara marfu'. Apa bunyi hadisnya? Man, barang siapa, ta'allaqa tamimatan, ta'allaqa, yang menggantungkan, ya, menggantungkan di leher, tamimatan, akan tamimah, jimat-jimat, fala atammallahu lahu, ya, maka semoga tidak menyelesaikan Allah Subhanahu wa taala lahu, akan urusannya. Ya, ini adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat, ya, manik-manik, kharaz, ya, kemarin, atau tulang, ya, tulang apa namanya? Biasanya tuh taringnya celeng. Ya. Iya, taring celeng, sabit gini. Atau tulang hewan buas, ya, sebagai pertanda, ini loh aku yang pernah menaklukkan hewan buas, ya, padahal belinya di Shopee, ya. Kalau zaman dulu, zaman jahiliyah, ya, hal-hal seperti ini adalah sebuah fakhr, sebuah kebanggaan. Misalkan ada seseorang yang berburu, ya, kemudian ketika pulang, ya, dia membawa bulunya apa, misalkan hewan yang terkenal buas, singa misalkan, ya, singa ada bulunya, ya, rumbai misalkan lah. Nah, itu bisa jadi. Kalau sekarang, ya, Shopee mudah, ya, orang yang memiliki taring celeng itu bukan berarti dia berburu, ya, tinggal COD, cek dulu. Nah, didoakan oleh Nabi, barang siapa yang menggantungkan jimat di lehernya, maka semoga Allah tidak akan menyelesaikan urusannya. Ya, ingat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mustajab. Ya, maka jangan terkecoh kita dengan adanya kalung-kalung tersebut berharap kita mendapatkan keberuntungan, ya, dan lain sebagainya. Ya, Mas, beli kalung saya ini, kalau beli kalung ini kaya 7 turunan, ya. Kenapa kok dijual, Mas, kalau bisa kaya 7 turunan? Ya, saya turunan ke-8, ya, misalkan. Nah, hal seperti itu jangan mudah percaya, atau bahkan jangan dipercaya sama sekali, ya. Wa man ta'allaqa, dan barang siapa yang menggantungkan wada'atan, ya, akan wada'ah, fala wada'allahu lahu, maka semoga Allah tidak akan memberikan dia ketenangan. Ya, na'udzubillah. Nabi SAW memberikan tahzir yang sangat keras di hadis ini. Hadis dari Uqbah bin Amir, siapa yang menggantungkan jimat, maka semoga Allah tidak akan menyelesaikan urusannya. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah,
maka semoga Allah tidak memberikan dia ketenangan. Ya, rawa meriwayatkan akan hadis ini Ahmadu, ya, Imam Ahmad, wal Hakimu, dan juga Imam Al-Hakim. Ya, coba lihat di catatan kaki 2 yang bawah. Ya, ini ada pada Musnad Ahmad, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, ada banyak jilid ya, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Semoga suatu saat kita bisa membeli, Mas ya. Tuh Allah alam berapa jilidnya ya. Saya melihat saja tuh banyak ya. Itu berjuta-juta harganya. Ya, Musnad Imam Ahmad. Musnad Ahmad juz 3 nomor 310. Wa Sunanut Tirmidzi, ya, dan juga di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi nomor 2072. Wa Mustadrak Al-Hakim, dan juga Mustadraknya Imam Al-Hakim juz 3 nomor 241. Wa Shahhahahu Al-Hakimu, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Hadis yang kedua, An Uqbah ibni Amirin, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, ya, masih dari sahabat yang sama, semoga Allah ridho kepada beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man, barang siapa, allaqa, yang menggantungkan, mengaitkan atau memakai tamimatan, akan tamimah, jimat-jimat, ya, keberuntungan, jimat keselamatan, ya, jimat keberhasilan dan lain sebagainya, faqad asyraka, maka sungguh dia sudah berbuat syirik. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Rawah meriwayatkan akan hadis ini Ahmadu, Imam Ahmad. Ya, lihat catatan kaki nomor 3, Musnad Ahmad. Hadis ini ada pada kitab Musnad Ahmad juz 3 nomor 156. Wa Shahhahahu Al-Hakimu, dan Imam Al-Hakim mensahihkan hadis ini di kitab beliau jilid 3, ya, jilid 4 nomor 244. Wa qala Abdurrahman ibnu Hasan, ya, dan berkata atau berkomentar Abdurrahman bin Hasan, wa ruwatuhu, dan para perawinya thiqatun, yaitu semuanya thiqah. Ya, perlu diketahui ya, dalam ilmu hadis para ulama ahlul hadis itu sangat luar biasa ketat, luar biasa di dalam menilai para perawi, mata rantai sanadnya, ya, sangat ketat, luar biasa. Contoh, ketika mereka ingin mengambil sebuah hadis, ya, mereka akan melihat perawinya, ya, perawinya ini dobit atau tidak, ya, dobit itu kecerdasannya wis powerful. Apakah ngah-ngoh misalkan perawinya? Kalau perawinya ngah-ngoh, ya, delohom, ya, itu tidak akan diterima. Atau pernah diketahui dia itu berbohong dengan sengaja, maka tidak diterima. Ya, bahkan dalam sebuah riwayat, dalam sebuah sirah, saya pernah membaca, saya pernah tahu perawi yang diketahui tidak menutup kepala, ya, ini bagi mereka adalah muru'ah, ya, itu tidak terima hadisnya. Misalkan rambutnya digerai bebas, ya, di zaman itu, ya, di zaman itu, dan zaman sekarang pun ini masih waqi', ya, orang-orang yang secara umum tidak memakai songkok, kopiah, ya, itu biasanya ada nilai minusnya, ya, kalau dia seorang ahli agama misalkan, selalu seperti itu misalkan, ya. Ya, makanya kita lihat para ulama-ulama, ya, kaum muslimin, mereka selalu memakai penutup kepala, ya. Ya, ini tentu saja level up, ya, level yang tinggi. Kalau kita ya masih sering buka penutup kepala, ya. Laki-laki maksudnya, bukan perempuan, ya. Kalau perempuan wajib. Nah, ini hadis yang kedua masih dari Uqbah bin Amir.
Fahadhihin nususu, dan adapun nas-nas atau dalil-dalil ini, wama fi ma'naha, dan juga yang fi ma'naha, di dalam maknanya, di dalam pengertiannya, fit tahziri, di dalam tahzir. Ya, tahzir itu peringatan, memberi peringatan pada kaum muslimin akan sebuah kesalahan atau sebuah dosa. Itu namanya tahzir. Ya, tahzir itu adalah bagian dari Islam. Tahzir itu bagian dari Islam. Kalau ada orang yang mengaplikasikan tahzir itu dengan berlebihan, ya, maka bukan berarti tahzir itu dihilangkan. Sama seperti kalau misalkan ada orang yang mengaplikasikan jihad dengan cara yang salah, bukan berarti jihadnya yang harus dihilangkan, dihapus. Nah, paham ya? Konsep dalam Islam itu tidak akan hilang. Tahzir, jihad, zakat. Ya, kalau zakat tidak akan ada yang ngulik-ngulik. Zakat, sedekah itu tidak akan ada yang mengkriminalisasi. Ya, sesuatu yang berhubungan dengan uang itu semuanya doyan. Ya, tapi kalau tahzir, ya, jihad, sesuatu yang kayaknya ini, apalagi ditampakkan dengan cara yang salah misalkan. Nah, adanya praktek dari sebagian kaum muslimin yang keliru di dalam jihad, di dalam tahzir, bukan berarti jihadnya salah atau jihadnya itu tidak ada ataupun tahzirnya itu ditolak. Ya, karena ini konsep dalam Islam. Konsep itu tidak boleh dihilangkan. Ya, sama sebagaimana menikah misalkan. Menikah itu adalah konsep yang Al-Quran setujui, yang Allah ridhoi. Pun begitu menikah lagi, konsep yang Islam, yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ya. Maka adanya praktek-praktek yang salah atau keliru ketika orang menikah atau menikah lagi, bukan berarti menikah laginya salah. Paham ya? Semoga bisa membedakan dua hal ini. Fahadhihi nususu wa ma fi ma'naha fit tahdziri, dan dalil atau nas-nas yang maknanya di dalam memberikan peringatan, ya, minar ruqa, dari dari praktek ruqyah asyirqiyati yang ada bau-bau syiriknya, allati kanat hiya ghalibun, yang mana hiya ruqyah tadi ghalibun, di dalam praktek mayoritas atau kaprahnya ruqal arabi, ya, ruqyah yang berbahasa Arab atau ruqyah orang Arab. Fanaha anha, maka maka dilarang anha darinya, ya, ruqyah syar'iyah ini, ruqyah syirkiyah ini, walaupun di sana ada bahasa Arabnya misalkan, maka itu terlarang anha darinya. Kenapa? Lima fiha minasyirki, karena di dalamnya ada praktek kesyirikan. Ya, ada praktek kesyirikan. Kesyirikan itu tidak menjadi halal hanya karena bahasanya bahasa Arab. Sama seperti lagu, musik-musik, ya, tidak menjadi halal hanya karena isinya bahasa Arab. Ya. Ya, pernah kami lihat ada orang yang kayak begitu khusyuk, ya, mendengarkan, ya, nasyid bahasa Arab. Padahal aslinya ini lagu dari belly dance, tari perut. Ada orang seperti itu. Ya, karena tidak tahu, dikira yang bahasa Arab itu adalah dari Islam. Ada juga, ya, kaset berbahasa Arab, ya, ada orang ngamuk-ngamuk, tidak boleh ini, ya, ini Al-Quran, ya, padahal kasetnya tertulis walaupun bahasa Arab, itu artinya ini kaset, ya, kayak welcome, ya, welcome, kaset welcome kan ada. Nah, jadi harus bisa kita membedakan hal seperti ini. Walaupun bahasanya bahasa Arab, kalau ada kalimat-kalimat kesyirikan, ya, maka tidak boleh. Ya, maka tidak boleh. Misalkan kalimat kesyirikannya, ya abana, misalkan, wahai bapak kami. Ya, yang dimaksud adalah
menuhankan Isa Al-Masih atau Yesus. Ya abana, kan bahasa Arab Ustaz. Iya bahasa Arab, tapi itu kalimat kesyirikan, ya maka tidak boleh. Wa ta'alluqi bi ghairillahi ta'ala, dan ada rasa ketergantungan, ta'alluq kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga tidak boleh. Kemudian wa idza kana al mu'allaku, adapun ketika misalkan, lah ini kasus yang menarik ya. Ini menarik. Wa idza kana al mu'allaku, dan apabila yang digantungkan tadi mu'allaq minal Qur'anil Karimi, ya dari Al-Qur'anul Karim, contoh ada seseorang menulis ayat kursi. Ayat kursi ditulis di sebuah kertas. Kemudian kertas ini dilipat-lipat dengan baik, kemudian dimasukkan ke dalam wadah kulit. Ya, ada biasanya jimat kan biasanya kulit, ya warnanya hitam biasanya. Nah, kemudian dikalungkan. Ya, seperti ini bagaimana hukumnya? Ya. Ada apa enggak kasus seperti ini? Ada, ya. Kalau yang isinya itu kesyirikan sudah jelas, ini tidak boleh. Ya, jelas. Ittifaq ulama tidak boleh. Tapi sekarang kasusnya yang ditulis adalah ayat kursi atau ayat-ayat ruqyah atau sesuatu yang dari Al-Quran atau As-Sunnah, doa-doa. Ya, bagaimana yang seperti ini? Fahadhihi al-mas'alatu, maka masalah ini atau case atau kasus ini ikhtalafa fiha ahlul ilmi. Para ahlul ilmu, para ulama itu berbeda pendapat. Ya, artinya tidak satu pendapat. Artinya tidak satu pendapat. Fazahaba, maka memilih, ya. Fazahaba maka memilih ba'duhum, sebagian dari ahlul ilm tadi, ila jawazi dzalika, atas kebolehan menulis seperti itu. Ya, artinya ada ulama yang mengatakan menulis ayat kursi atau yang semisalnya kemudian digantungkan, ya, sebagai dalam tanda petik jimat, ya, itu tidak mengapa, sebagian ahlul ilmi. Wa minhum, dan sebagian yang lain, man, yaitu sekelompok ulama, mana azalika, yang melarang hal tersebut. Ya, wa qala, dan mereka ulama yang melarang ini berkata, la yajuzu, tidak boleh ta'liqul Qur'ani, menggantungkan bacaan Al-Qur'an, lil istishfa'i, untuk meminta kesembuhan. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Wa huwa as-shawabu, dan adapun yang mengatakan tidak boleh ini itu sudah benar, sudah sesuai, liwujudihi arba'atun, karena adanya 4 perkara. Ya, karena adanya 4 perkara. Yang pertama, number 1, umumun nahyi, keumuman larangan. Ya, Nabi SAW melarang menggantungkan tamimah atau jimat-jimat, umum. Bahasa Nabi SAW umum. Min ta'liqit tamaimi, dari menggantungkan tamimah atau jimat-jimat di leher. Wala mukhassasun lil umumi, dan tidak ada yang dikhususkan dari yang umum ini. Ya, tidak ada hadis lain yang mengkhususkan dan itu boleh. Ya, paham? Tidak ada hadis lain yang mengkhususkan bahwasanya ini boleh. Oh, kalau ayat Al-Quran boleh, tidak ada. Nah, ini kata ulama yang tidak membolehkan. Number 2, saddan lidzari'ati, ya, menutup wasilah atau perantara. Lah, dalam Islam itu ada istilah sadduz zari'ah, menutup celah adanya potensi kesalahan, potensi perbuatan dosa, potensi perbuatan syirik, potensi perbuatan bid'ah, potensi perbuatan maksiat. Nah, Islam luar biasa. Islam tidak mengatakan, ya, kamu jangan berzina, tidak. Tapi wala taqrabu az-zina, jangan dekati zina. Dekat saja tidak boleh, apalagi sampai zina. Ya, secara logikanya seperti itu. Begitu juga dengan tamimah ini, walaupun, ya, isinya adalah ayat-ayat Al-Quran, ya, tapi karena sadduz zari'ah,
ya kita mencegah potensi adanya kesyirikan, maka jangan. Nah, itu kata ulama yang tidak membolehkan. Ya. Kemudian fa innahu, karena sesungguhnya yang seperti itu yufdi, yaitu akan menjadikan atau menyokong ila ta'liqi ma laisa minal qur'ani, atas perbuatan atau tulisan yang di dalamnya bukan dari Al-Qur'an. Bukan dari Al-Qur'an. Ingat, kesyirikan itu terjadi karena buah dari cinta yang berlebihan. Kesyirikan itu terjadi karena buah dari cinta yang berlebihan. Bagaimana orang-orang di zaman itu, ya, cinta yang berlebihan kepada Lata, Uzza dan yang lainnya, karena mereka adalah orang-orang soleh. Mereka selalu membantu jamaah haji, memberikan makan, memberikan minum. Masya Allah, ya, ini adalah buah cinta kami kepadamu. Ya, akhirnya dibuatkan monumen, dibuatkan patung. Awalnya seperti itu, ya, karena kecintaan. Tapi berlalu masa yang membuat ini sudah mati semuanya. Ya, kemudian lahirlah anaknya. Ya, mungkin generasi anaknya masih mendengar, le, bien, mbah atau bapak, ya, buat patung iki supaya kita mengenang, ya, bahwasanya orang ini orang baik. Oh iya pak. Tapi kemudian berlalu masa, anaknya meninggal, ada cucunya, terus cicit, ya, cangga, wareng dan lain sebagainya. Nah, itu pada akhirnya mereka akan lupa tujuan awalnya, karena cinta kemudian mulai disembah, mulai dijadikan sesuatu ta'alluq, ya. Kan dia orang soleh, ya, berarti dia dekat dengan Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan berarti bisa dong, ya, doa saya ini disampaikan ke Tuhan karena si person ini dekat dengan Tuhan. Nah, mulailah hal-hal seperti ini. Nah, karena itulah salah satu hikmah kenapa dalam Islam dilarang membuat patung, ya, membuat patung sadduz dzari'ah, untuk mencegah adanya mudarat kesyirikan tersebut. Ya, mungkin kamu tidak mensyirikan dia, tapi anakmu belum tentu, cucumu belum tentu, ya, cicitmu belum tentu seperti kamu. Yang kedua, saddan lidzari'ati, fa innahu yufdi ila ta'liqi ma laisa minal qur'ani. Ya, mungkin awalnya tulisannya Al-Qur'an dari hadis-hadis Nabi SAW misalkan, tapi kemudian tidak menutup kemungkinan, ya, kalimat-kalimat yang setelahnya adalah kalimat-kalimat selain dari keduanya. Nah, ini alasan ulama yang tidak membolehkan sadduz dzari'ah, ya, untuk menutup wasilah atau perantara kesyirikan tersebut. Yang ketiga, annahu iza allaqa, sesungguhnya ketika seseorang itu allaqa, mengaitkan, mengalungkan, ya, yang di dalamnya isi Al-Quran tadi, ayat-ayat Al-Quran tadi, ayat kursi dan semisalnya, fala buddha, ya, maka pasti tidak bisa tidak ayyam tahina, untuk dia memakainya, al-mu'alliku, ya, orang yang memakai kalung yang berisi ayat Al-Quran tadi, bi hamlihi ma'ahu fi hali qada'il hajati, ya, ketika dia mau qada'ul hajah, buang air besar, ya, maka tidak bisa tidak, pasti dia akan dibawa, pasti akan dibawa. Oh tidak Ustadz, pasti akan saya lepas ketika ke kamar mandi, ya, mungkin 1-2 kali bisa, tapi keadaan tertentu kadang kebelet, ayo, tidak sempat ngutak, ya, jangankan ngutak ini, kadang kalau kita kebelet, ya, ngutak sarung aja tidak sempat, ya, apalagi ngutak ini yang kadang agak ribet, ya, seperti itu. Itu yang ketiga, wal istinja'i, dan juga ketika dia cebok, wa nahwi dzalika, atau yang seumpama dengan itu dari aktivitas-aktivitas yang dalam tanda petik itu tidak elok untuk dibawakan ayat Al-Quran, untuk kita membawa ayat Al-Quran. Nah, lalu bagaimana hukumnya dengan HP yang ada Al-Qurannya di dalam? Apakah boleh kita bawa ke kamar mandi? Boleh atau tidak?
Jawabannya insya Allah boleh. Kenapa? Ya, karena yang ada di HP ini bukan berupa mushaf. Ya, dia bisa hilang. Ya, sama dengan hafalan kalian. Hafalan kalian ada di kepala. Ya, masuk ketika masuk kamar mandi kepalanya ditaruh dulu. Ya, tidak mungkin kan? Itu yang ketiga. Yang keempat, annal istishfa'a, sesungguhnya meminta kesembuhan bil Qur'ani dengan ayat Al-Qur'an, waroda, itu datang atau disebutkan ala sifatin muayyanatin, dengan kriteria yang muayyan, ya, yang jelas, atau yang apa namanya? Apa bahasanya tadi? Yang tampak, ya, muayyan, yang telah dijelaskan lah. Hiya, ya, wahia, adapun caranya adalah al-qira'atu bihi 'alal maridi, ya, fala tatajawazu, ya. Caranya untuk istishfa bil Quran yaitu dengan cara membacakan kepada, ya, orang yang sakit dan tidak melampaui itu. Ya, fala tatajawazu, ya, dan tidak melampaui dengan bacaan tersebut. Artinya cukup dengan dibacakan saja. Ya. Ini sama dengan ruqyah. Ruqyah itu kan kita membacakan ayat Al-Qur'an kepada orang yang sakit dengan niatan agar supaya menjadi ruqyah, memohon pada Allah. Tapi kalau kita membaca mushaf Al-Qur'an, ya, kemudian ditaruh di dadanya orang yang sakit, itu tidak akan menjadi ruqyah. Ya, tidak akan menjadi ruqyah. Ya, sama dengan ketika orang sakit diruqyah dengan foto misalkan, ya, diperlihatkan foto ulama, ya, ini tidak bisa menjadi ruqyah. Ya, mau fotonya sampai 100 foto tidak akan bisa di ruqyah. Ya, fala tatajawazu, ya, dan tidak melampaui yang itu. Berarti istishfa bil Quran, ya, meminta kesembuhan pada Allah dengan Al-Quran, itu caranya hanya dengan dibacakan kepada orang yang sakit, ya, bukan dengan cara ditulis kemudian digantungkan. Ya, ini menurut pendapat ulama yang tidak membolehkan. Ya, faham? Ya, sekarang al-matlabul tsalitsu, pokok pembahasan yang nomor 3. Apa itu? Lubsul halqati, yaitu memakai halqah, cincin. Ya, makanya ada istilah halaqah. Ya, halaqah itu adalah keadaan seseorang melingkar. Ya, melingkar, kemudian di tengahnya ada seorang musyrif, ya, atau mursyid. Ya, ini metode, ya, metode dalam pengajaran Islam, dalam tarbiyah. Lubsul halqati, ya, memakai cincin, wal khayti, dan benang, wa nahwiha, dan selain dari keduanya. Ya, jadi memakai sesuatu, intinya memakai sesuatu, cincin, gelang, anting misalkan, atau sesuatu yang di kepala atau apapun itu. Al-halqatu, adapun maksud dari al-halqah, ya, qit'atun, ya, adalah potongan, mustadiratun, yang berputar, ya, yang bundar, potongan yang bundar, min hadidin, dari besi. Ya, potongan yang melingkar, ya, yang dari besi, au zahabin, atau dari emas, au fiddatin, atau dari perak, au nuhasin, atau dari tembaga, au nahwi dzalika, atau yang selain dari itu semuanya. Apa saja logam selain yang disebutkan? Kuningan misalkan, ya, kuningan. Terus apa lagi? Perak sudah. Berlian, perunggu misalkan, atau yang selainnya. Wal khaytu, adapun al khayt, ya, benang, ma'rufun, itu sudah ma'ruf, ya, benang, ya, dikaitkan di tangan dan lain sebagainya. Waqad yuj'alu, ya, dan sungguh al-khayt ini dijadikan atau dibuat minas sufi, dari sufi. Ya, apa sufi itu? Dari wol atau bulu domba. Wol atau bulu domba. Atau terbuat dari
al-kattani, ya, dari katan. Apa katan itu? Linen. Ya, katan itu linen. Linen itu adalah benang yang kuat yang terbuat dari tumbuhan rami namanya. Ya, ini nama bentuknya. Ini tumbuhan rami namanya. Ya. Tahu lateng? Tahu lateng? Ya, lateng itu kan sama seperti ini, tapi dia ada merah-merahnya di pinggir kan. Itu gatal. Kalau ini enggak. Nah, ini persis kayak lateng, tapi pinggirnya tidak ada merah-merahnya. Nah, ini salah satu tanaman yang bisa dibuat serat dan itu kuat. Ya, dan itu kuat, rami. Ini rami namanya, linen atau katan, au nahwihi atau yang seumpama dari itu, semisal dari itu. Contoh dari rotan misalkan atau yang selainnya. Wa kanat al-arabu, dan ada dahulu orang-orang Arab fil jahiliyati, di masa jahiliyah, ta'allaqa, mereka biasa mengalungkan ya atau menaruh di tangan dan lain sebagainya. Hadza, ini ya, ini maksudnya benang ini atau halqah ini, wa mislahu, dan yang seumpama dengan ini, dengan maksud lidaf'id durri, untuk menolak kemudaratan, au jalbin naf'i, atau mendatangkan kemanfaatan, au itqa'il aini, atau dia menangkal penyakit ain, ya, penyakit ain untuk anaknya. Nah, zaman sekarang pun masih ada orang-orang di kampung-kampung biasanya ketika anaknya masih kecil dipakaikan gelang. Gelang apa namanya? Di dalamnya itu ada kayak rempah apa ya? Saya pernah lihat itu. Hah? Bawang putih. Ya, ada, tapi saya pernah lihat itu di dalamnya ada kayak akar-akaran apa ya, lebih bagus ininya. Lupa saya namanya, gelang apa. Nah, itu sama saja. Karena kenapa? Niatnya untuk menolak kemudaratan. Nah, jadi memakai ini itu dilihat dari niatnya. Maksudnya apa? Ya, kalau saya memakai akik misalkan tidak ada niat seperti itu. Ya, tidak ada niat untuk menolak kemudaratan atau mendatangkan kemanfaatan, tidak ada niat seperti itu. Ya, tapi kalau ada yang nawar, ya dengan berat hati, ya saya berikan kalau cocok harganya. Nah, beda ya. Jadi dilihat dari niatnya. Wallahu ta'ala yaqulu, dan adapun Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah, afara'aitum, maka terangkanlah ya kepadaku, ma tad'una min dunillahi, apa yang kalian seru dari selain Allah itu, in aradani, ya, jika arada, berkehendak ni kepadaku, Allah Subhanahu wa taala, bidurrin, dengan ya kemudaratan, hal hunna kashifatu durrihi, apakah mereka ya para berhala-berhala itu bisa atau sanggup ya menghilangkan kemudaratan tersebut, atau arada, ketika Allah berkehendak ni kepadaku, birahmatin, dengan rahmat, dengan kasih sayang, hal hunna, apakah mereka para berhala-berhala itu, mumsikatu rahmatihi, bisa dan mampu menahannya. Kul, maka katakanlah, hasbiyallahu, cukuplah Allah, ya, cukuplah Allah sebagai penolongku, alaihi, ya kepada Allah, ayatawakkalu, ya bertawakal, al-mutawakkiluna, orang-orang yang bertawakal. Ya, ini ayat yang menunjukkan bahwasanya jimat-jimat itu tidak akan memberikan manfaat. Tidak akan memberikan manfaat di dunia, lebih-lebih di akhirat. Ya, terlebih Nabi SAW telah mendoakan bahwasanya barang siapa yang memakai jimat, semoga Allah tidak pernah menyelesaikan urusannya, dan juga semoga Allah tidak akan memberikan ketenangan. Ya, dua tahzir, peringatan dari Nabi SAW ini cukup keras dan sangat keras sekali. Az-Zumar ayat 38. Wa yaqulu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Kul, katakanlah, ud'u, panggillah, allazina, ya mereka yang
engkau atau kamu anggap sebagai Tuhan, wahai orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina za'amtum, yang engkau anggap min dunihi, ya, bisa menjadi tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Fala yamlikuna, maka mereka tidak akan kuasa kashfad durri, untuk menghilangkan kemudaratan ankum, ya, dari kalian, wala tahwila, dan juga tidak bisa memindahkan kemudaratan tersebut. Jangankan menghilangkan, memindahkan saja tidak akan mampu mereka, ya, apa yang kalian sembah itu. Al-Isra ayat 56. Nah, ini dalil dari Al-Quran, ya. Kemudian sekarang dalil dari As-Sunnah. Wa an Imrana ibni Husain, dari Imran ibnu Husain, ya, dari Imran ibnu Husain, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ro'a, beliau pernah satu ketika melihat rojulan, akan seorang laki-laki, fiyadihi, di tangannya rojul tadi, halqatun, itu ada cincin, min sufrin, dari kuningan, ya. Satu ketika Nabi SAW melihat ada laki-laki yang memakai cincin dari kuningan. Faqala, maka Nabi bertanya, ma hadhihi, apa ini? Ya, Nabi bertanya kepada laki-laki tadi. Qala, maka dia menjawab, minal wahinati, yaitu untuk menangkal penyakit, wahai Rasulullah. Ya, wahin itu penyakit. Ya, ada orang namanya wahin, berarti dia penyakit, lemah. Ya. Faqala, maka Nabi kemudian berkata, anzi'ha, ya, lepaskan cincin itu. Fa innaha la taziduka illa wahnan, sesungguhnya cincin itu tidak akan menambah kepadamu kecuali kelemahan. Wahnan, ya, kelemahan. Anbidha, dan buanglah ha cincin tadi, anka, darimu. Fa innaka, ya, perhatikan ini, fa innaka, maka sesungguhnya engkau, lau mutta, kalau engkau meninggal, wahia alaika, dan cincin itu masih berada di tanganmu, wahai rajul, ma ahlafta abadan, sungguh engkau tidak akan pernah beruntung selamanya. Apakah tidak cukup? Ya, ini tahdzir yang sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahdzir yang sangat keras. Sungguh kalau engkau meninggal dan cincin itu masih berada di tanganmu, ya ingat, dia memakai cincin tadi dengan niat apa? Untuk menolak sakit, menolak mudarat, ya. Ingat, ini poinnya, ya. Jadi bukan hanya memakai cincin saja, tapi niatnya untuk menghilangkan mudarat. Dia meyakini ada kekuatan lain selain Allah yang bisa menolak mudarat, yaitu cincinnya ini, ya. Kalau engkau mati dan cincin itu masih berada di tanganmu, sungguh engkau tidak akan pernah beruntung selamanya. Yang kedua, wa an Hudzaifah ibnal Yamani, wa an Hudzaifah ibnil Yaman, dan dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, ya, semoga Allah ridho kepada beliau. Ya. Hudzaifah ibnul Yaman ini adalah sekutu dari kaum Ansor. Ya, sekutu dari kaum Ansor dan termasuk sahabat agung dan sahabat yang mula-mula masuk agama Islam. Ya, beliau wafat pada tahun 36 Hijriah. Pada 36 Hijriah, ya, atau 656 Masehi. Ya, dan di sebuah sirah dikatakan beliau wafat 40 hari selepas Sayyidina Utsman wafat. Ya, Hudzaifah ibnul Yaman, salah satu sahabat yang mulia, termasuk sahabat senior. Nah, hadis ini dari atau apa namanya? Bukan hadis, ya. Ini asar, ya, karena ini Hudzaifah. Annahu ra'a rajulan, sesungguhnya Hudzaifah ibnul Yaman pernah melihat seorang laki-laki, fi yadihi khaitun, yang di tangannya itu ada khait, ada tali, ya, gelang tali atau apalah namanya, minal humma, yang dia maksudkan untuk menolak demam. Faqata'ahu, maka Hudzaifah memotong, ya, gelang tadi atau khaitun tadi, ya, watala, dan Hudzaifah membacakan qaulahu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'minu aktsaruhum, dan tidaklah beriman sebagian besar dari mereka, billahi, kepada Allah,
illa kecuali wahum musyrikuna, ya, kecuali mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, musyrik itu bukan berarti mereka tidak menyembah Allah. Bukan berarti mereka tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi musyrik itu di samping dia mengakui adanya Allah, di samping dia beribadah kepada Allah, tapi di sisi lain dia juga beribadah kepada selain Allah. Ya, kepada selain Allah. Yusuf ayat 106. Nah, makna dari asar dari Hudzaifah ibnul Yaman ini secara global, ya, Hudzaifah mengingkari perbuatan orang tersebut. Ya, kenapa? Orang tersebut memakai gelang, memakai khaid, benang dengan maksud menolak demam. Ya, kemudian ketika beliau membaca ayat Al-Qur'an ini yang dikabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghabarkan orang-orang musyrik menggabungkan antara pengakuan terhadap tauhid rububiyah dan juga kesyirikan di dalam ibadah. Nah, ini poin yang sangat jelas bahwasanya orang-orang musyrik di zaman dahulu, ya, mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menciptakan, tapi bersama dengan itu mereka juga mensyirikkan Allah di dalam ibadah. Sedangkan ibadah itu wajib kita haturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ya, hukmul lubsil halqati, ya, hukum dari memakai cincin ini, wal khayti, dan juga benang ini, ya, gelang dari benang ini, wa nahwi dzalika, dan juga yang seumpama dari itu, muharramun, yaitu diharamkan. Fa in i'taqada, ketika seseorang atau pemakainya tadi beriktikad, berkeyakinan, labisuha, yang memakai tadi, annaha, sesungguhnya cincin tadi atau benang tadi, mu'thiratun binafsiha, itu memberikan efek dengan sendirinya. Ya. Contoh kalimatnya, saya kalau tidak memakai cincin ini tidak kuat saya, Pak. Saya kalau tidak memakai cincin ini celaka saya. Saya kalau tidak memakai cincin ini, ya, hidup saya tidak akan tenang. Nah, ini bentuk keyakinan bahwasanya mereka meyakini cincin itu memberikan mu'thirah, memberikan efek dengan sendirinya. Memberikan efek dengan sendirinya. Wa huwa musyrikun syirkan akbaron, ya na'udzubillah. Maka ini termasuk, ya, kesyirikan, syirik akbar. Ya, fi tauhidir rububiyyati, di dalam tauhid rububiyah. Ya, kenapa? Karena hanya Allah lah yang memberikan an-nafi, memberikan kemanfaatan dan juga memberikan kemudaratan. Dan ini bagian dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu i'taqada, sesungguhnya orang ini yang memakai tadi berkeyakinan, beriktikad wujud khaliqin mudabbirin ma'allahi ta'ala, ya, Allahu amma yusyrikuna, bahwasanya dia meyakini, beriktikad adanya, ya, khalik, adanya mudabbir bersama dengan Allah tadi, yaitu zat selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia meyakini bahwasanya yang menciptakan ini Allah, yang merancang semua ini Allah, tapi bersama dengan itu dia juga meyakini ada zat lain, ada entitas lain, makhluk lain yang bisa memberikan kemanfaatan dan juga kemudaratan. Siapa? Cincin tadi atau gelang tadi. Nah, poinnya adalah di i'taqada tadi, di keyakinan tadi. Ya, fahimtum? Ya, alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita akan ilmu yang telah disampaikan dan juga kemampuan untuk mengamalkan sampai, ya, ila akhiri lahdah, sampai kita meninggal dunia. Aku qouli hadza, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.